semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita, sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif, semakin menjanjikan bagi para investor, maka kami Kementerian ATR BPN ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders, terutama jajaran Kepolisian Republik Indonesia, jajaran kejaksaan di seluruh tingkatan, karena kita ingin sekali lagi memberantas mafia tanah sampai dengan ke akar-akarnya. Kami tegas dan benar-benar serius menjalankan operasi ini. Kita bersyukur, dan apa yang Bapak Ibu saksikan ini menunjukkan sebuah joint forces, kesatuan, keterpaduan antara seluruh elemen, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lintas sektor, lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum. Ini merupakan bukti konkret bahwa jika kita kompak dan solid, walaupun mafia tanah kita tahu tidak mudah diselesaikan karena kompleks, belasan tahun, puluhan tahun, jaringnya ada di mana-mana, resourcesnya juga luar biasa, ada aktor-aktor intelektualnya, backupnya juga kuat-kuat, tapi kita yakini kalau kita solid, kompak, dan hati kita bersih, niat kita baik, insya Allah semua tantangan bisa kita hadapi dan kita bisa memberantas mafia tanah ini di Indonesia. Selalu yang menjadi korban adalah rakyat, termasuk dunia usaha dan tentunya negara. Oleh karena itu, kita hadir untuk membela rakyat, membela kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya membela kepentingan negara kita. Saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 ini, ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 5 target operasi dari sebelumnya. Dari 87 TO tadi, yang sedang berproses, baik mulai tahap penetapan tersangka, masuk ke P19 sampai dengan P21, ada 47 TO. Dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang, atau lebih dari setengahnya telah melampaui target yang kami tetapkan di awal tahun. Adapun kasus khusus yang masuk pada tahap P21, artinya berkas perkara sudah lengkap semuanya, ada 21 TO dengan jumlah tersangka 36 orang, sedangkan luas objek tanah mencakup sekitar 198 hektar. Dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Dan khusus di Provinsi Jawa Tengah ini, tadi Pak Kapolda juga sudah menjelaskan, Bapak Ibu sekalian kita tahu, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya, kemudian ada 35 kabupaten kota, artinya memang kompleks dan sangat dinamis. Sehingga saya bisa laporkan juga, di Provinsi Jawa Tengah ini ada 2 kasus mafia tanah yang akan kami ungkap hari ini. Tentunya kami akan terus mengejar masalah-masalah lainnya, tetapi paling tidak hari ini kami laporkan ada 2 kasus. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DB, 66 tahun. Warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Awalnya tahun 2003 telah dilakukan penyitaan lahan tanah SHGB nomor 1 PT Semen Sugih Harapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta. Lalu pada tahun 2004 dilakukan lelang yang dimenangkan oleh PT Alip. Hadir di sini ya para korban. Selanjutnya pada tahun 2010 hingga 2011 mulai terjadi pemalsuan dokumen untuk mengalihkan hak dari PT Alip kepada tersangka DB. Pada tahun 2016, tanpa dokumen kepemilikan yang jelas dan sah atas lahan tanah seluas 82,6 hektar ini,
tersangka DB selaku Direktur PT AAA telah menjual sebagian lahan tersebut seluas 10 hektar kepada PT DK Utama Mandiri. Dalam jual beli yang tidak sah dan melanggar hukum itu, tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah tersangka DB kepada Direktur PT DK Utama Mandiri pada tanggal 17 Desember 2017. Tak hanya itu, pada tahun 2023, tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor, saya ulangi, tanpa izin, ia membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama dengan tulisan tanah bekas HGB nomor sekian, desa ini Kecamatan Tangguh Harjo, seluas 826.000 meter persegi dalam penguasaan PT AAA. Akibatnya, lahan tersebut menjadi objek sengketa dan konflik hukum. Padahal di lahan itu yogianya akan dikembangkan sebagai kawasan industri. Betul ya? Baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Untuk itu, dengan terungkapnya kasus ini, maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar kurang lebih 3,41 triliun rupiah. Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi ini Pak Kapolda, terbesar sampai dengan hari ini yang telah kami ungkap dari antara kasus-kasus yang lain. Jadi itu kasus yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan kasus yang kedua. Tempat perkara berada di Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka DBP, 34 tahun. Warga Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Modus operandi yang dilakukan yaitu penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kafling. Adapun peristiwanya terjadi pada bulan April 2019. Ketika itu korban melihat iklan penjualan rumah dengan luas 121 meter persegi dan menghubungi nomor telepon tersangka DBP. Jadi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini memang berbeda. Yang tadi kelasnya investasi, pabrik-pabrik, industri triliunan. Yang ini cakupannya memang individu, tapi justru sering sekali terjadi. Dan mungkin bagi sebagian ini nggak terlalu besar, tapi bagi masyarakat angka yang akan saya sebutkan tentu sesuatu yang juga besar sekali. Dan ini sering terjadi. Oleh karena itu kita juga tidak hanya mengungkap yang besar-besar, tapi kita harus membangun literasi ini kepada masyarakat. Banyak kasus yang juga skopnya lebih pada individu, tapi sering terjadi di antara kita. Oleh karena itu, izinkan saya untuk meneruskan penjelasan ini. Korban bertemu dengan DBP untuk membahas lokasi dan harga perumahan. Keduanya sepakat dan membuat perjanjian jual beli di hadapan notaris. Korban membayar uang muka sebesar 250 juta rupiah beserta biaya lainnya. Setahun kemudian, sekitar bulan Maret 2020, korban mengajukan KPR kepada bank, tetapi ditolak karena belum ada AJB. Ketika AJB dimintakan kepada tersangka DBP, tersangka hanya berdalih agar korban menunggu prosesnya. Kemudian pada April 2020, korban minta uangnya dikembalikan sajalah. Tetapi tersangka DBP kemudian baru mengakui bahwa rumah yang sudah dibeli oleh korban tersebut telah dijual kepada pihak yang lain. Setahun setelah itu, pada April 2021, tersangka DBP menyanggupi untuk membayar hutang secara mengangsur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu hingga Juni 2021. Namun hingga November 2021, tersangka tidak pernah menepati janjinya. Akhirnya, korban melapor kepada pihak yang berwajib. Sebagai informasi, ternyata tersangka DBP juga adalah seorang residivis yang telah dipidana selama 2 tahun penjara dalam kasus perkara lainnya. Dari pengungkapan kasus ini, kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai kurang lebih 1,8 miliar rupiah, termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB dan PPH. Saat ini berkas perkara kedua kasus itu statusnya sudah melewati tahapan P21. Terhadap kasus DB, tersangka sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi, sedangkan
kasus tersangka DBP ini mirip-mirip, jadi agak-agak rancu nih. DB lagi DBP. Ini nggak ada hubungan saudara kan? Oh, nggak ada ya. Saya ulangi, sedangkan kasus tersangka DBP sudah masuk dalam tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, belajar dari 2 kasus di Jawa Tengah ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penggunaan akta otentik yang dipalsukan oleh mafia tanah ini menjadi peringatan kepada kita semua, kepada semua pihak, khususnya bagi seluruh pejabat berwenang, termasuk para notaris, untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti ketika memproses permintaan pembuatan akta tanah. Pastikan bahwa hak kepemilikan tanah yang akan diproses itu sesuai dengan data asli yang sah. Jika ada dugaan ketidakabsahan, segera laporkan atau segera cabut akta tersebut. Dan jangan ada notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang menjadi bagian dari mafia tanah. Kita harus tekankan itu. Kedepan, marilah kita menjaga integritas dan kepercayaan dalam profesi kita dengan selalu memastikan keabsahan setiap dokumen yang kita proses. Yang kedua, berhati-hatilah dalam setiap melakukan proses transaksi jual beli, baik tanah maupun properti. Kasus kedua tadi, meskipun nilai kerugiannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasus pertama, namun tetap penting untuk kami angkat karena hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Lakukan verifikasi dokumen. Jika tidak yakin, datanglah ke kantor-kantor pertanahan BPN setempat. Ketidakcermatan dalam proses jual beli ini dapat membuka peluang bagi masyarakat dan membuka peluang bagi merebaknya kasus-kasus penipuan dan penggelapan, dan masyarakat akhirnya kembali menjadi korban. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jangan terlantarkan tanah Bapak Ibu sekalian. Mari kita rawat dan juga garap tanah-tanah tersebut, jangan sampai ditelantarkan lalu dikuasai pihak lain. Jika memiliki kemampuan, pasanglah patok-patok batas secara fisik, paling tidak itu mencegah orang-orang yang memang kerjanya mengitari daerah-daerah, lokasi-lokasi yang tidak dihuni, seolah ditelantarkan, kemudian itu rentan untuk diserobot oleh mafia tanah tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya atas nama Kementerian ATR dan BPN, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik para aparatur kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Tengah dan seluruh jajaran Polda, termasuk tadi di Gerobogan dan di Kota Semarang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran kejaksaan di tingkat pusat maupun di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh elemen lain, dan khususnya masyarakat yang telah berani melaporkan. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan, datanglah, laporkan kalau Bapak Ibu menjadi korban sebelum berlarut-larut dan semakin jauh masalahnya. Segera laporkan apa yang Bapak Ibu hadapi. Marilah sama-sama kita terus bangun sinergi ini. Mudah-mudahan itu semua bisa membawa kita semakin baik, semakin sukses memberantas mafia tanah, mereka yang telah merampas masa depan kita semuanya. Dan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang paling mendasar di negeri kita. Mudah-mudahan semangat ini, semangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, untuk terus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di Republik ini, terutama dalam unsur-unsur pertanahan dan tata ruang, bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih. Sekali lagi mari kita gebuk mafia tanah. Saya serahkan setelah ini kepada Brigjen Polisi Arif Rahman sebagai Ketua Satgas Anti Mafia Tanah untuk menjelaskan kronologisnya untuk lebih jelas kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.